Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap dan berdoa saudara-saudara saat ini dalam keadaan yang baik, sehat, dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi kalaupun saudara saat ini sedang merasa tidak enak badan, sedang ada dalam kelemahan tubuh ataupun sakit, saya juga berdoa dan berharap dengan sungguh-sungguh kiranya Tuhan menjamah saudara-saudara dan kemudian Tuhan memberi kesembuhan, memberikan pemulihan kepada saudara-saudaraku yang saya kasihi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tahun 1986, yaitu kurang lebih 34 tahun yang lalu, Jim Reeves, seorang penyanyi, merekam sebuah lagu pendek. Judulnya I Won't Forget You. Aku tidak akan pernah melupakan engkau. Dan di dalam liriknya ada kata-kata yang sangat indah. Kira-kira begini. I'll forget many things in my lifetime, but my darling, I won't forget you. Mungkin di dalam kehidupan aku akan melupakan banyak hal, tetapi sayangku, aku tidak pernah akan melupakan engkau. Kata-kata yang manis, kata-kata yang sangat indah, terutama bagi muda-mudi yang sedang jatuh cinta, sedang berpacaran. Tetapi saudara-saudara, apakah saudara-saudara tahu bahwa Tuhan juga mengatakan kepada saudara-saudara, mengatakan kepada kita, mengatakan kepada umatnya, I won't forget you. Aku tidak pernah akan melupakan engkau. Saudara-saudara, banyak kekasih yang pacaran kemudian putus cinta di tengah jalan sekalipun sebelumnya mengatakan kata-kata yang indah seperti ini, I won't forget you, I love you forever dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi apakah Tuhan juga seperti manusia, gampang melupakannya? Saudara-saudara, tidak demikian tentunya. Karena Allah adalah Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang penuh kasih dan kasih-Nya kekal bagi kita. Yesaya 49 ayat 14 sampai dengan ayat 16, saudara-saudara, di sana dikisahkan bahwa bangsa Israel pada waktu itu sedang berada di dalam tawanan di Babel. Mereka ditawan selama 70 tahun, sangat lama. Dan tentu ini menimbulkan kegundahan, menimbulkan penderitaan yang sangat berat. Mereka menangis, mereka berduka ketika mereka mengingat kampung halamannya dan mereka rindu kembali ke rumah Tuhan dan di kampung halamannya. Dan di dalam situasi semacam itu, dalam situasi yang berat itu, mereka merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Yesaya 49 ayat 14, Sion berkata, Israel berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Penderitaan mereka, kesusahan mereka, beban berat yang mereka pikul dirasakan sebagai bentuk Tuhan tidak memperhatikan dan Tuhan sudah meninggalkan mereka. Tetapi apakah benar demikian saudara-saudara? Ketika umat dalam situasi yang mengalami beban yang berat, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Saya ingin mengatakan dengan tegas, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayat 15 dalam Yesaya 49 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Di sini digambarkan seorang ibu tidak mungkin melupakan anaknya yang dikandung, dibesarkan, dididik. Seorang ibu tidak mungkin kemudian dia membuang anaknya karena dia pasti sangat mengasihinya. Dan kalau seorang ibu saja mengasihi anaknya sedemikian rupa, maka Tuhan lebih dari seorang ibu yang demikian. Tuhan tidak akan melupakan umatnya, sekalipun umatnya di dalam penderitaan yang berat, dalam kesusahan yang besar. Tuhan terus menyertai, Tuhan terus melindunginya. Di ayat yang ke-16 untuk menegaskan bagaimana Allah tetap mengasihi dan tidak melupakan umatnya, dikatakan demikian 16 Yesaya 49 ayat 16a. Lihat,
Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Luar biasa. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara-saudara, bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan, bangsa umat Tuhan yang dipilih oleh Allah, namanya telah dituliskan, dilukiskan di tangan Tuhan. Dan tentu ini ingin menegaskan bahwa Tuhan tidak mungkin melupakan mereka. Tangan adalah anggota bagian tubuh kita yang paling sering kita gerakkan dan paling sering kita lihat. Dan tentu dengan demikian kita tidak pernah melupakan apa yang ada di dalam tangannya. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya yang dituliskan di dalam tangannya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Artinya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah melupakan kita umatnya. I won't forget you. Manusia bisa putus, manusia bisa melupakan janjinya, manusia bisa mengabaikan janjinya, tetapi Tuhan tidak pernah mengabaikan janjinya. I won't forget you. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus ketika disalib, dipaku tangannya, dipaku kakinya, meninggalkan bekas luka di tangannya yang tidak pernah bisa hilang. Dan ini juga barangkali bisa digambarkan bahwa bekas luka di tangan Tuhan itu juga adalah tanda bahwa Tuhan Yesus mengasihi umatnya sampai dia mau berkorban, mau menderita, dia mau mati. Dan bekas lukanya itu menunjukkan bahwa umat Tuhan senantiasa di dalam tangannya, dalam genggaman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam situasi yang saat ini sedang kita hadapi, berbagai-bagai kesukaran, berbagai-bagai penderitaan, bukan hanya karena COVID-19, tetapi juga mungkin ada banyak beban-beban kehidupan yang sedang kita alami. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah diri kita sendiri, sakit penyakit, kegagalan, dan sebagainya, dan seterusnya. Situasi semacam itu bisa membuat kita mengatakan atau berpikir, di mana Tuhan? Tuhan telah melupakan aku. Tetapi saudara-saudara, hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita semua bahwa Tuhan mengatakan kepada kita, I love you. I won't forget you. Aku mengasihimu. Aku tidak akan melupakan engkau. Namamu kutulis di dalam telapak tanganku. Kita senantiasa dalam genggaman Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya berharap, saya berdoa bahwa apapun kondisi saudara-saudara saat ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan senantiasa menyertai kita, Tuhan sedang menjagai kita. Kalau sekarang kita sedang diberi kesukaran, kalau kita sekarang sedang diberikan masalah, pasti ada maksud Tuhan memurnikan iman kita supaya kita lebih bergantung kepada penyertaannya dan percaya akan firman-Nya. Sekali lagi saya ingin mengatakan, jangan pernah katakan Tuhan sudah melupakan aku. Karena Tuhan hari ini mengatakan kepada saudara-saudara, I won't forget you. Kita senantiasa ada dalam genggaman Tuhan. Nama kita ada dalam telapak tangan Tuhan. Dan kita akan terus disertainya sampai akhir zaman. Tetap semangat saudara-saudara, tetap berdoa, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.